Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana ini kabar-kabar kita semua? Ustaz Ja'far gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bersama kita dengan Ustaz Ja'far, dengan saya sendiri Lukman. Bagaimana kabar pemirsa sekalian ini? Baik-baik, sehat-sehat kan? Insya Allah ya. Semoga sehat. Untuk tema kali ini adalah tentang bagaimana adab terhadap seorang guru. Adab terhadap guru. Bagaimana kita harus memposisikan diri sebagai seorang murid, bagaimana kita ketika berkomunikasi dengan guru, bagaimana ketika kita adab kita ketika di majelis bersama guru dan pemberi ilmu yang lainnya. Bagaimana itu Ustaz? Atau ada pertanyaan Ana, kalau pas antum yang MC Ana senangnya nanya malahan sebenarnya. Malah yang ditanya malahan. Jadi kalau yang antum lihat di masyarakat kita sekarang, ini nanya nih Ana nih, menurut antum gimana anak-anak zaman sekarang ini terkait adabnya terhadap guru dan adabnya ketika menuntut ilmu? Menurut antum mereka ada akhlak apa tidak? Perlu ditaburin akhlak. Jadi ada, tapi cuma perlu ditaburin lagi itu. Nah, gitu jadi, ya. Ada akhlak, tapi perlu ditaburin. Karena gimana ya? Anak-anak zaman sekarang itu dia tuh ya enggak sadar diri lah dia itu ya. Krisis akhlak. Dia tuh krisis akhlak. Jadi harus direvolusi akhlak. Harus direvolusi akhlaknya. Jadi dia tuh kadang ketika dia itu mendatangi majelis, dia tuh mendatangin majelis tapi hatinya tidak di majelis. Gitu. Dia itu nggak ada akhlak berarti. Nggak ada akhlak. Dia tuh mendatangi majelis tapi dia otaknya tidak di majelis gitu loh. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Dia cuma ya absen gitu aja. Ya. Jadi karena sebab itu jadi apa ya? Ya enggak ada akhlaknya. Gimana? Jadi kan ya faktor kenapa kok misalnya ada anak-anak yang dia itu emang ketika dalam majelis dia tuh enggak ada adabnya, dia tuh kurang dalam beradab. Contohnya ketika di majelis dia asal bicara, asal nyanggah, atau dia tuh ketika dalam majelis dia tuh asal pergi. Iya betul. Ana setuju Ustaz, Ana tuh cukup prihatin ya dalam kaitannya realitas sekarang yang kita dapati bahwa kaum muslimin, mau anak-anak mau orang tua lah, umum itu krisis akhlak, krisis adab dalam menuntut ilmu. Majelis sering telat Ustaz. Ini kan kenyataan yang sering kita temui. Orang datangi majelis semaunya. Ya kalau kita di sini mungkin ada rumah tahfidz ya, jam 4:30 harusnya udah masuk, beberapa di antara mereka ada yang telat. Ini kan adab yang buruk. Kemudian ketika majelis mainan sendiri, ketika majelis tidak anteng. Kemudian ketika kalau yang gambar orang tua ya kalau majelis sambil tidur, sambil mainan smartphone, ya kan? Majelis malah mainan IG. Emang betul kata antum, wujudnya ada di majelis tapi otaknya di IG, di WA. Ini kan satu adab yang sangat menyedihkan untuk para tulabul ilmi zaman sekarang ya toh. Kemudian mereka tidak menghormati guru, posisi duduknya tidak bagus. Bahkan yang parah tuh Zat, antum akan dapati bahwa ada kasus kejadian di satu negeri itu, seorang guru jawer muridnya terus gurunya dipenjara di suatu negeri. Udah saking jauhnya orang dari adab, nggak ngerti bagaimana cara menghormati guru. Sama ustadz kakinya di atas dan seterusnya, diajar
merasa lebih pinter, merasa lebih kuat daripada gurunya, guru dikamplengi kan. Yo, Ada kan film-film di Aku pernah ngeliat film itu. Bukan film, itu kayak cuplikan video sih aku ngeliatnya. Itu Aku film. aku ngeliat cuplikan video, dia itu jadi ada guru, dia itu kayak dibully sama murid-muridnya itu di negeri yang lain. Kan problem tidak punya adab sama guru. Nah, ini saat kita harus berusaha menyelesaikan ini dengan bagaimana Al-Quran mengajarkan pada kita. Kita balik pada kisah kita dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa keliru melakukan satu kesalahan, ditegur sama Allah. Kesalahannya dia merasa yang paling pinter, lalu ditegur untuk belajar lagi. Dengan penuh kesemangatan, dengan penuh kerinduan akan ilmu, karena tahu fadilahnya ilmu dan fadilah menuntut ilmu, Nabi Musa alaihi salam melakukan suatu perjalanan yang jauh. Nabi Musa di usia yang sudah sangat tua melakukan perjalanan yang sangat panjang, katanya dalam Al-Quran, au amdiya hukuba, aku akan berjalan 1 tahun penuh hanya untuk mendapatkan 1-2 tambahan ilmu baru. Nah, di sini nanti kita akan belajar lagi bahwa Nabi Musa itu sebenarnya belajar pada Nabi Khidir yang usianya jauh lebih muda. Pada Nabi Khidir yang beliau Rasul. Secara keilmuan fix Nabi Musa lebih banyak, tapi Nabi Khidir punya 1, 2, 3 ilmu yang Nabi Musa belum punya. Jadi ini satu pelajaran pertama Ustadz yang perlu kita fahami. Saya sedang berusaha menginstal hal semacam ini dalam diri, bahwa kita menghormati guru itu bukan karena ilmunya, bukan karena banyaknya ilmu yang dia miliki, tapi kita menghormati dia karena kita menganggap dia sebagai guru. Paham enggak Ustaz? Kita menghormati seorang guru bukan karena banyaknya ilmu yang dia miliki. Kita menghormati beliau sebagai guru karena beliau itu sudah kita anggap sebagai guru. Contoh guru ngaji kita waktu kecil yang ngajari antum Iqra tuh Ustaz. Apa antum mentang-mentang sekarang udah lebih fasih daripada beliau, antum jadi kurang ajar sama beliau? Kan enggak kan? Enggak. Kan kita harus menghormati beliau. Kita menghormati beliau bukan karena ilmunya, tapi karena kita menganggap beliau itu guru, karena beliau itu guru kita. Nah, sekarang ini banyak fenomena di mana di akhir zaman ini orang ikut majelis taklim gitu kan. Beliau dulu ikut aja di majelis ini, nganggap fulan sebagai gurunya. Begitu dapat guru yang lain yang menurut dia lebih sahih, guru yang sebelumnya dihujat-hujat, dihina. Ya Allah, ya Allah. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini kan itu kayak satu akhlak yang buruk, adab yang tidak benar seorang murid terhadap guru. Itu apa ya? Tambahan ilmu karbitan gitu. Oh gitu dia ya. tuh cuma baru dikasih ilmu sedikit, tapi dia tuh ngarbit ilmunya. Jadi dia tuh ngujat guru-guru yang sebelumnya gitu loh. Jadi orang-orang yang karbitan tuh ya Astagfirullahaladzim. itu sebabnya karbitan ya. Karbitan itu biasa. Antum narasumber MC. Itu kayak karena sekarang tak nanya antum aja ya. Saya dapat ilmu baru dari antum. Ya Allah. Ya, kemudian pelajaran kedua Ustaz yang bisa kita ambil dari proses perjalanan Nabi Musa menurut ilmu kepada Nabi Khidir itu bahwa disebutkan dalam ayat ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, beliau mengatakan, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, menjadi pengikutmu, jadi khodimmu, jadi pelayanmu, aku siap berkhidmat padamu. Itu hal attabi'uka di sini adalah bentuk bahasa Arab yang paling halus dan lembut. Ibaratnya ketika ngomong sama guru itu adabnya harus pakai bahasa halus, pakai bahasa, kalau bahasa Jawa ya kromo inggil. Banyak orang yang keliru ngomong sama gurunya itu dengan cara yang sama seperti dia ngomong sama temennya. Padahal itu bukan akhlak yang baik Ustaz. Akhlak yang baik seorang kepada gurunya, dia berbicara dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang paling lembut yang bisa. Nabi Musa mengatakan pada Nabi, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu. Nah, ini juga poin penting Ustaz, bahwa seorang guru itu diikuti. Kita berkhidmat melayani guru, karena orang dapat mendapatkan banyaknya keberkahan ilmu ketika kita itu berkhidmat pada guru, melayani guru. Kita dulu di Mahat Ali kan diajari Ustaz, kan apa namanya Ustaz Ahmad itu, pulpen beliau jatuh,
Kemudian beliau datang ke pintu situ, mencet bel, manggil nakib, suruh ngambil pulpen yang jatuh. Padahal beliau ngambil pulpen itu dekat situ, belnya jauh di sana. Tapi itu adalah simulasi, pelajaran penting bagi murid bahwa khidmat, melakukan kebaktian pelayanan terhadap guru itu hal yang luar biasa. Itu adalah salah satu sunnah bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu, dan seperti itulah yang dialami para ulama. Mereka apa? Mereka berkhidmat kepada gurunya, melayani gurunya. Satu-satunya pekerjaan menghinakan diri yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah ketika kita menuntut ilmu. Terhadap harta nggak boleh kita menjilat. Dalam urusan kekuasaan apalagi parah itu. Tapi dalam menuntut ilmu kita sudah seharusnya menghinakan diri di hadapan guru-guru kita. Nah, gitu Zat. Ini salah satu adab yang bagus. Namanya apa? Menghinakan diri, atau sikap bahasanya tawadhu lah ya. Bahasanya kita tawadhu terhadap guru dan berkhidmat terhadap guru. Karena orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang mendapatkan barokahnya ilmu. Kita lihat betapa ikhwan-ikhwan kita yang ada di pondok-pondok Nahdiyin, barangkali sopannya mereka sama guru, memakaikan sandal guru, nyucikan pakaian guru, cuci piringnya guru. Mereka mungkin secara keilmuan tidak mendapatkan banyak dari majelis gurunya, bisa jadi. Akan tapi mereka mendapatkan berkahnya ilmu karena mereka melayani guru, berkhidmat kepada guru. Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka, bolehkah aku berkhidmat padamu, ala antu alimani mimma ulimta rusda. Balasannya, Anda mengajarkan kepada saya sebagian ilmu yang Allah ajarkan pada Anda, rusdan, sebagai petunjuk. Karena memang ilmu itu hakikatnya menjadi petunjuk dalam hidup. Kalau orang punya ilmu tidak bisa jadi petunjuk dalam hidup, ada yang salah dengan ilmu atau orangnya. Gitu Zat. Apa pelajarannya? Jadi ketika kita dalam menuntut ilmu, kita menghinakan diri itu harus tawadhu. Harus tawadhu. Tapi kan kadang kayak gini, karena dia itu merasa ada orang-orang yang dia itu ngerti kalau dia tuh sedang berhadapan dengan guru. Dia ngerti kalau misalnya kita tuh dengan guru tuh harus ada adab-adab yang perlu dimengerti dan perlu dipahami. Tapi kadang orang yang berhadapan ini, seorang murid ini, karena dia tuh ngerasa kalau misalnya, wah aku tuh dari daerah sini, jadi aku tuh nggak bisa terima kalau misalnya kayak gini, kayak gitu. Karena ada orang-orang yang dia tuh, yang seharusnya dia tuh sudah belajar selama bertahun-tahun, tapi karena dia tuh alasannya uruf ya. Alasannya uruf, jadi dia tuh nggak terima. Ya tetap dia tuh, aku ya maklumin aja lah, karena aku tuh kayak gini. Minta dimaklumin. Padahal kayak gimana? Ini yang aslinya yang guru itu siapa itu? Ya banyak di antara kita yang kemudian menyerah dengan kelemahan kita. Artinya ada memang secara uruf, kebiasaan orang-orang dari daerah tertentu yang keras dan kasar dan lain sebagainya. Dalam urusan menuntut ilmu, hal ini tidak bisa dimaklumi terus-menerus. Seharusnya ya dalam menuntut ilmu, seorang yang harus memahami tradisi menuntut ilmu. Tradisi menuntut ilmu, apapun karaktermu, kau harus bersikap tawadhu terhadap guru. Nah, sekarang tidak kasih kebetulan pertanyaan antum menarik. Siap. Barakallahu fik. Ini semoga menjadi ibrah, pelajaran. Ada satu pelajaran menarik. Seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Beliau adalah orang penyair. Namanya penyair kan dia biasa membacakan syairnya di depan orang umum. Otomatis dia butuh suara yang keras, karena biasa membacakan syair dan bersuara keras. Suara dia bawaannya memang keras gitu loh. Kayak orang dari luar Jawa, barangkali Sulawesi kan ngegas misalkan ada nih Sayyidina Afri di sini, orang Sulawesi tapi dia enggak ngegas. Enggak ngegas. Itu sebenarnya bukan satu kelemahan, itu hanya kebiasaan mereka. Bagi mereka itu ya hal biasa. Akan tapi kan ketika berinteraksi dengan orang yang tradisinya lain, wah kadang-kadang orang shock juga. Nah, ini Hasan bin Sabit adalah orang yang biasa bersuara keras. Ketika itu dia berbicara di depan Rasulullah pun juga bersuara keras. Maka Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu lebih daripada suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kau berbicara dengan Nabi itu seperti kau ngomong sama orang awam. Antah batu amalakum,
Bahkan orang yang semacam ini mengeraskan suaranya di hadapan Nabi akan gugur pahala amalnya. Antah batu amalakum wa antum la tash'urun. Akan gugur pahala amalnya padahal mereka tidak menyadarinya. Para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka sudah seharusnya juga kita menjaga adab pada para ulama, pada para guru-guru kita. Walaupun suara kita keras, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka lah orang yang Allah uji hatinya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Supaya kita mencapai derajat ketakwaan itu, kita harus tawaduk sama guru, kita harus hormat sama guru, harus tahu adab ketika bermuamalah sama guru. Walaupun secara uruf kita ini orang yang basicnya ngomongnya keras, tapi itu ujian. Supaya kita mendapat derajat keulamaan, keilmuan juga, kita harus melewati prosesnya. Ketika kita masih jadi murid ya, kita tidak bisa mengeraskan suara semau kita. Jadi Islam itu bukan yang digeret sesuai dengan kebiasaan kita, akan tetapi kebiasaan kita yang harus disesuaikan dengan bagaimana Islam mengatur, kan kayak gitulah. Aturan dalam Islam ketika kita dalam majelis ilmu ya kita harus sopan sama guru, suara tidak boleh lebih kencang daripada guru. Nah maka ketika kita punya karakter yang semacam itu, kita turunkan, kita lowkan, jangan sampai malah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal dalam ujian ketakwaan ini. Tanpa sadar pahala kita hilang gitu, pahala karena kita mengeraskan suara, kurang ajar di depan guru. Itu satu saat tentang tawaduk ya. Tentang tawaduk dalam menuntut ilmu sahih. Kemudian selanjutnya apa nih? Tentang kira-kira apa, Sat? Sabar. Aku kok udah tahu. Jangan-jangan nanti udah baca buku ini Sat, sampai rampung. Oh, belum. Baru proses udah tahu gitu loh. Ya karena udah baca waktu itu. Sampai situ sudah dibaca, sampai situ. Tapi belum rampung. Oke. Salah satu adab berikutnya seorang dalam ilmu sabar, betul. Jadi ketika Nabi Musa bertanya pada Nabi Khidir, bolehkah aku ikut kamu? Nabi Khidir menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar kalau ikut aku Musa. Lah kok ada alasannya? Khidir mengatakan, wa kaifa tasbir, bagaimana mungkin kau bisa sabar ala ma lam tuhid bihi khubra, atas sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Pelajarannya kalau kita tahu ilmunya kita sabar, kalau kita nggak tahu ilmunya kita nggak bisa sabar. Ini kaidah umum, ini kaidah penting. Jadi orang yang ketika menghadapi sesuatu dia tidak bisa sabar, ketahuilah orang itu tidak punya ilmunya. Contoh, suami menghadapi istri tidak bisa sabar, tidak tahu ilmu ngurus istri. Istri ngurus suami tidak bisa sabar, berarti tidak tahu ilmu ngurus suami. Bapak, ibu ngurus anak tidak bisa sabar, kesel, hawane mangkel ngelihat anaknya, berarti dia tidak tahu ilmu untuk ngurus anak. Ustadz, dai ngadepi remaja tidak bisa, misalkan, berarti tidak tahu ilmu cara menaklukkan hati remaja dan seterusnya. Artinya ini satu kaidah, orang ketika tidak menguasai ilmunya dia tidak akan bisa sabar. Orang-orang yang sampai level tertinggi dalam keilmuan, bisa mengerjakan ini dan itu, bisa menyabari prosesnya adalah orang yang punya ilmunya. Gitu. Jadi salah satu kunci penting dalam menuntut ilmu itu harus sabar. Orang kalau tidak punya ilmu tidak bisa sabar. Maka Nabi Musa berjanji, bertekad, mengatakan pada Nabi Khidir, satajiduni insyaallahu sabira. Kau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Ini adalah tekad yang penting yang harus dimiliki seorang thalibul ilm. Harus sabar. Harus sabar dalam menghadapi guru. Harus sabar dalam mengikuti pelajaran, satu kitab diselesaikan. Harus sabar dalam menahan kebosanan. Ketika belajar kan bosan tau Ustaz. Antum anak yakin lah pas di kelas tuh ya ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya ngantuk itu wajar, tapi bagaimana kita mengatasinya? Termasuk orang yang banyak ngantuk tuh di kelas. Nah, itu adalah hal yang biasa terjadi lah. Kemudian bagaimana, apa sih upaya kita? Disitulah ketika kita memiliki kesabaran yang lebih, kita akan bisa melewati itu semua. Bersabar menahan hawa nafsu. Kalau orang kan misalkan Ustaz, pondok, antum mondok,
itu kan pengennya keluar ke sana kemari, pengen pulang karena keluar itu paling nah refreshing, paling enak itu. lah kita sebagai seorang thalibul ilmi kita harus memiliki rasa sabar dalam banyak hal. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, ya kan, antum lagi belajar menurut ilmu, tahu-tahu ada informasi orang tua atau kerabat meninggal. Kadang-kadang kita shock. Dulu anak ngalami Ustaz, ketika anak kelas 3 di Pondok Albab itu jidah anak meninggal, nenek anak meninggal, itu nangis anak, tapi sama abah anak tidak boleh pulang, tidak boleh pulang, suruh sabar, antum jangan pulang, antum tetap belajar. Itu yang kemudian menjadi picu dan semangat, anak harus serius, dapat ilmu supaya nenek anak di sana nonton tuh bangga, nah, misalkan kayak gitu. Artinya kita dalam menuntut ilmu kita harus menyabari banyak hal Ustaz. Baca buku sendiri berjam-jam itu kan males. Itu paling mencatat, mendiskusikan sampai kita memahami sesuatu dengan baik. Kita menulis karya tulis, harus ngelembur malam garap skripsi. Udah ngalami belum garap skripsi sampai jam 2 malam, sampai jam 3 atau sampai tidak tidur? Itu butuh sabar. Kita yang biasa hidup semaunya sendiri, tapi orang-orang yang menuntut ilmu secara khusus, mereka betul-betul mengalami hidup yang berat dan mereka harus sabar dengan itu. Ketika di luar bisa cari duit sendiri, begitu dapat duit makan. Begitu dalam pondok belajar tidak bisa kayak gitu. Nah, kayak gitu Ustaz. Jadi menuntut ilmu ini kuncinya kita harus sabar dalam banyak hal. Segala hal yang itu menjadi masalah ketika kita temui dalam menuntut ilmu harus kita sabari gitu loh Ustaz. Itu salah satu adab terpenting dalam menuntut ilmu. Iya, soal kesabaran ini gimana ya? Saya juga sering mendapatin kayak mana? Ya bukan mendapatin teman sendiri lah. Kita sama-sama menuntut ilmu. Kita sama-sama ada di majelis yang sama lah. Ya bukan di sini lah, bukan di sini. Kalau di sini antum selalu serius ya Ustaz. Selalu serius. Tidak pernah ngantuk antum ya. Tidak pernah ngantuk, aman. Jadi karena kayak gimana ya? Karena dia ini ya kita berusaha tetap sabar lah ya. Ada orang kan emang kesabaran pun ada batasnya. Ya menurut orang masing-masing. Dan ada yang bilang sabar itu ada batasnya, dan ada yang bilang sabar itu nggak ada batasnya kok. Tapi untuk orang-orang yang menganggap sabar itu ada batasnya kan, ketika dia lagi semangatnya menuntut ilmu, kemudian apa yang ia dapatkan atau apa yang ia dapati dari seorang guru ini ada rasa kekecewaan kayak itu, karena dia tidak sabar. Dan guru itu juga manusia gitu kan, terpeleset itu kan mesti ada gitu. Karena dia nggak sabar, ya dia itu ya berbalik Allah. Alasannya cuma ya karena permasalahan yang itu seharusnya sepele, dan itu tuh maklum lah ya, itu tuh seharusnya kita bisa menyabarinya, dan itu bentuk penghormatan kita terhadap guru kita. Tapi ada orang-orang yang seperti itu jadi masalah. Jadi ketika dia tidak mendapati suatu hal yang tidak dia suka dari gurunya, langsung gurunya ditinggal. Langsung atau akhirnya dia tidak menghormati gurunya, malah nggak menghormati masalahnya. Yang masalah lagi ada omongan-omongan yang dia itu membuat mulutnya itu seperti licin gitu. Mulutnya itu jadi licin ketika apa yang didapat itu enggak sama sekali diharapkan gitu. Menyudutkan gurunya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dan itu tuh ada orang-orang seperti itu. Betul. Kita tidak bisa sabar sampai kita tahu ilmunya, termasuk ilmu menahan mulut, ilmu untuk tetap sabar dalam kondisi menghadapi proses menuntut ilmu. Ini bagian dari proses menuntut ilmu Ustaz. Dan kita juga harus memahami dengan baik tentang makna kesabaran itu sendiri. Karena kadang-kadang kau tahu Nabi Ayub menyampaikan kondisinya kepada Allah, mengeluhkan kondisinya kepada Allah. Apakah beliau orang yang tidak sabar? Sabar. Karena bisa jadi mengeluh itu adalah hal yang berbeda. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang sedang sabar itu kan satu kata kerja aktif untuk dia selalu berusaha menahan sesuatu kan kayak gitu. Lah kadang-kadang ada orang yang anggap kalau udah mengeluh udah dianggap nggak sabar.
Betul, Rasulullah SAW sendiri ketika beliau berdakwah, beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pulang dari Taif, ini syakautu ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Apakah beliau dikatakan seorang nabi yang tidak bersabar? Ya enggak. Beliau hijrah menghindarkan diri dari gangguan kaum musyrikin. Apakah beliau dikatakan sebagai orang yang tidak sabar? Enggak. Nah, jadi ketika kita bisa memahami sabar ini dengan baik, ya kita akan tahu apa sih hakikat sabar dan musabaroh. Bisa jadi kita akan semakin baik lagi dalam urusan menuntut ilmu karena kita tahu hakikat sabar, gitu loh, Ustaz. Iya, iya. Nah, Nabi Musa alaihi salam ini orang yang dia belajar, dia mengatakan, insya Allah kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Tapi kan Nabi Musa gagal 3 kali dalam kasusnya Nabi Khidir. Yang satu protes. Nanya, diingatkan, protes, memberi masukan. Nabi Khidir bilang, kok jangan ngomong apa-apa. Ya itulah, sabar itu satu hal yang sulit. Sabar itu luas definisinya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menempuh proses, sabar dalam mendapatkan musibah. Dan artinya reaksi orang yang berbeda-beda itu tidak bisa loh kita judge sebagai kau tidak sabar. Bisa jadi nggak kayak gitu. Itu orang yang kemudian akhirnya berhenti menuntut ilmu, barulah itu berarti orang yang tidak sabar dalam menempuh prosesnya. Tapi kalau futur tidak ada masalah, Ustaz, karena kan likulli syai'in fatrah, segala sesuatu ada masa futurnya. Bisa jadi orang menuntut ilmu tuh bosan, Ustaz. Sekelas sahabat aja gitulah. Wong kami kalau sama engkau ya Rasulullah tuh kayak surga di kanan kiri, di kanan kami, neraka di kiri kami. Begitu kita sampai rumah, kami udah tersibukkan lagi dengan dunia. Apakah para sahabat dikatakan sebagai orang yang tidak sabar? Ya itulah, segala sesuatu ada masa fatrohnya, ada masa bosannya. Nah, faman kanat fatratuhu ala sunnah fahuwa rabbi. Orang yang fatrohnya di atas sunnah maka dia beruntung. Yang penting kalau kau bosan, jangan maksiat. Pelajaran terakhir nih, Ustaz, ya. Dari pelajarannya Nabi Musa, wala a'silaka amro, dan aku tidak akan bermaksiat kepada perintahmu wahai guru. Ini hal yang sulit. Ini hal yang sulit untuk dilaksanakan. Saya pun juga sering mengalami hal yang semacam ini. Kadang-kadang guru memerintahkan kita hal-hal yang tidak masuk akal kan, hal-hal yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Nah, itu. Akan tetapi keberkahan ilmu letaknya di bagaimana kemudian kita mentaati perintah guru. Ana ya pernah ngalami, Ustaz. Ana tuh anak muda yang semangat dakwah. Di Mahatali anak semangat dakwah. Nah, guru-guru anak tuh memperhatikan bukan cuma kemaslahatan anak tapi kemaslahatan teman-teman yang lain. Jangan sampai kau kalau rajin dakwah nilaimu anjlok. Jangan sampai kau rajin dakwah tahfidmu berantakan. Oke lah, kau tahfidmu tidak berantakan, kau lulus tahap 1 misalkan. Oke lah, misalkan kau dapat nilai bagus, kamu ranking sekian, masuk 5 besar lah. Akan tetapi kan tidak semua orang temanmu bisa begitu, yang melihat kamu termotivasi gara-gara kamu semangat dakwah, mereka ikut juga. Akhirnya kan dibuat peraturan, ada pembatasan terhadap dakwah. Itu ketika dikasih peraturan kayak gitu tuh berat, Ustaz, mentaatinya. Masya. menginginkan dakwah itu lebih maksimal supaya citra pondok juga ya lillah tentu. Gak ada juga niat saya punya ekspektasi ketika dakwah saya baik, masyarakat menerima kemanfaatan yang banyak, nanti posisi bargaining positionnya mahat, istilah pandangan baiknya pun juga ikut meningkat. Akan tetapi Anda pernah ngalami ya, saking semangatnya Anda dakwah, tapi Anda ngelanggar peraturan itu. Subuh anak ngisi imam, habis sholat subuh langsung pulang. Nah, kena perkara. Anda dihukum 2 bulan, tidak boleh keluar, Ustaz. Ini kan satu perintah guru yang berat untuk ditaati, tapi karena kita sudah komitmen, nah kita sudah tahu kita ini murid, ya gimana lagi, sami'na wa ta'na. Dan di situ Anda berharap semoga Allah memberikan keberkahan atas ketaatan yang dilakukan, terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa. Ini materinya adalah dapat ketika anak semester 5 atau semester 6 dari penulis kitabnya ini langsung, Ustaz. Ustaz Ibnu Abdil Bari, Gurunda Ibnu Abdil Bari. Beliau ketika di kelas menyampaikan itu, wala a'silaka amro. Termasuk salah satu hal yang berat yang harus dijalani seorang murid itu adalah tidak bermaksiat terhadap perintah guru.
Walaupun kadang-kadang perintahnya tidak masuk akal. Kadang tidak masuk akal. Bukan perintahnya tidak masuk akal, kita yang tidak nyampe dengan perintah itu. Lah iya tidak masuk akal karena akalnya dia belum komplit. Belum nyampe. Otaknya Ustadz tuh di atas, Ya akalnya Allah. lebih tinggi, jadi kita Lebih tinggi. jadi kita belum paham gitu loh. Ustadz. Tapi nanti suatu saat sampai satu titik kita akan paham hikmahnya gitu, ketika akal kita sudah mulai nge-up gitu naik. Kita akan tahu, oh iya dulu maksud Ustadz kita begini, tapi karena ketika kita sebagai murid kita belum paham. Ada temen yang sudah dikasih peraturan tidak kuat, akhirnya dia keluar lah daripada untuk peraturan yang kayak gini. Padahal ketika mau dia menjalani, suatu saat dia akan mendapatkan hikmah yang sangat banyak, ilmu yang sangat luar biasa banyak. Termasuk ilmu apa? Ilmu menahan diri, ilmu sabar itu sendiri. Ya toh? Orang nggak bisa sabar loh kalau nggak tahu ilmu caranya sabar. Iya, ya orang dengan sabar ini, dengan 2 poin ini, yang pertama tadi apa? Lambo tuh antum di sini apa enggak nih? Antum enggak di sini dan tidak mendengarkan ini. Aku mendengarkan. Tawaduk sah. Tawaduk. Nah, yang pertama tadi yang tentang tawaduk dan sabar ini aja, 2 poin ini aja Butuh ilmu. butuh ilmu gitu loh. Apalagi tidak bermaksiat terhadap perintah guru. As-sabru wal musabarah itu butuh ilmu. Apalagi juga. tidak bermaksiat. Ya, 1, 2, 3. Menurut saya ini yang paling berat itu yang nomor 2. Sabar ya? Tentang sabar ini, kalau misalnya orang itu tidak benar-benar paham tentang sabar, itu ya kita memaksa apapun dia tuh tidak bisa sabar karena dia tuh tidak ngerti bagaimana kesabaran itu sendiri. Betul. Makanya Allah berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Orang yang ingin beruntung dan sukses di dunia, ya salah satu kuncinya adalah sabar. Sabar dan teruslah bersabar. Sabar dan musabaroh. Sabar itu ketika menghadapi sesuatu, musabaroh adalah mengupayakan kesabaran itu terus menerus. Wasabiru warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah maka kalian akan beruntung. Nah ini aja Ustaz barangkali sharing kita pada malam hari ini tentang beberapa adab yang penting yang diajarkan Nabiullah Musa alaihissalam kepada gurunya. 3 adab yang paling utama. Nanti perintilan-perintilannya bisalah nanti jamaah bisa membaca di kitab Ta'lim Ta'lim, kitab adab lain sebagainya yang menerangkan tentang adab murid kepada guru. Tapi pokoknya poin-poin besarnya adalah tawadhu, sabar dan tidak bermaksiat pada perintah guru. Begitu Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan ya Allah. Sungguh banyak sekali ilmu yang kita dapatkan sekarang. Allah. Bagaimana tentang adab kita terhadap guru. Yang pertama tawadhu, yang kedua sabar, dan yang ketiga tidak bermaksiat dengan apa yang diperintahkan guru. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ada closing statement? Tawadhu, sabar dan tidak bermaksiat pada perintah guru. Dah itu aja Ustaz. Sekali closing statementnya itu aja. Itu kalau dibuat quote sudah bagus, ada foto anak kasih quote dah bagus. Siap. Ya itulah mungkin cukup sekian sharing-sharing kita tentang adab terhadap guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita minta maaf kalau misalnya ada salah dari perbincangan kita dan sharing-sharing kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.